Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribagus Anugroho dengan NIM 23043060 dari Universitas Negeri Padang, Departemen Akuntansi Non-Kependidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sebuah rancangan proposal bisnis plan mata kuliah pengantar kewirausahaan. Dalam bisnis plan kali ini, saya akan mengusulkan rancangan produk makanan berupa nasi kepal. Untuk penjelasan lebih lanjut, mari kita masuk ke dalam proposalnya. Baiklah, ini adalah poster dari produk saya, yaitu nasi kepal yang akan saya jual seharga Rp7.000 dengan isian ayam suwir, ikan suwir, dan telur. Oke, yang pertama latar belakang. Hal yang melatar belakangi saya mengusulkan produk ini adalah pentingnya sarapan pagi. Sarapan menjadi waktu makan yang sering terabaikan bagi kebanyakan orang karena sarapan ini dianggap menghabiskan waktu, apalagi bagi para siswa, mahasiswa, ataupun orang pekerja kantoran. Maka dari itu, hal yang melatar belakangi saya mengusulkan produk ini adalah agar kita tidak melewatkan sarapan di pagi hari. Poin nomor 2, deskripsi usaha. Bidang usaha yang saya jalankan adalah usaha di bidang kuliner dengan menjual sarapan pagi yang instan, yaitu nasi kepal. Dalam pembuatan nasi kepal, saya membungkus nasi dengan isian ayam suwir, ikan suwir, dan telur yang dikepal berbentuk bulat sehingga mudah dikonsumsi di mana dan kapan saja. Oleh karena itu, saya menjual produk makanan dengan kemasan yang praktis dan harga yang terjangkau. Masuk kepada tujuan mulia. Saya mengusulkan produk ini adalah bertujuan untuk yang pertama menyediakan produk sarapan yang praktis, keahlian memasak yang dapat tersalurkan, masyarakat atau konsumen mudah mendapatkan sarapan, dan jika usaha ini berkembang, dapat membuka lapangan pekerjaan yang nantinya berguna untuk masyarakat. Untuk permasalahan dan solusi, pada saat ini sarapan selalu diabaikan karena dianggap menghabiskan banyak waktu, terutama bagi pelajar dan pekerja kantoran. Di Indonesia, waktu untuk melaksanakan PBM, proses belajar mengajar juga terbilang sangat cepat. Di beberapa sekolah ada yang masuk mulai pukul 6.30. Maka dari itu, pelajar-pelajar sering mengabaikan sarapan karena dinilai menghabiskan waktu. Oleh karena itu, saya menghadirkan produk yang praktis, bergizi, dan harga yang terjangkau, yaitu sarapan dengan nasi kepal bagi para pelajar agar tidak melewatkan sarapan di pagi hari. Untuk analisis kompetitor, saat ini saya belum menemukan sarapan praktis di sekitar UNP. Memang banyak yang berjualan seperti lontong, sate, soto, dan bubur ayam. Akan tetapi, sarapan seperti ini dinilai kurang praktis karena menghabiskan waktu. Saya akan mempelopori penjualan nasi kepal di sekitaran UNP ini, dan jika usaha ini berkembang, saya akan membuka cabang di tempat-tempat lain. Untuk analisis pasar, saya menerapkan 3 konsep. Yang pertama, segmenting adalah upaya memetakan pasar. Yang kedua, targeting adalah sasaran pasar yang telah ditentukan. Dan yang ketiga adalah positioning, adalah upaya identifikasi, komunikasi, serta pengembangan. Nah, untuk konsumen potensial, pelanggan potensial dalam usaha ini adalah siswa, mahasiswa, dan masyarakat di sekitar UNP. Hal ini karena siswa dan mahasiswa tidak banyak memiliki waktu untuk sarapan, sehingga dengan adanya produk nasi kepal ini, mereka lebih mudah dalam memenuhi kebutuhan sarapan. Masuk kepada produk. Jenis produk yang saya jual adalah nasi kepal. Nasi kepal merupakan jenis makanan yang bisa dikonsumsi kapan saja, terutama saat sarapan, karena produk nasi kepal ini sangat praktis dan mudah dikonsumsi. Yang kedua, keunggulan produk adalah keunggulan dari produk ini adalah bentuk nasi yang dikepal serta mengandung lauk yang enak dan bergizi. Sedangkan keunggulan produk ini dibanding produk lainnya adalah konsumen mendapatkan sarapan hanya dalam satu kepal. Untuk manfaat dan kegunaan produk adalah membantu siswa, mahasiswa, dan masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan sarapan mereka dengan cara praktis dan harga yang terjangkau. Sedangkan bentuk dan penyajian produk adalah nasi kepal yang dibungkus dengan kertas nasi berwarna putih yang dibentuk bulat dan padat. Untuk poin nomor 7 adalah sumber daya manusia. Profil saya sendiri, nama saya Tribagus Anugroho dengan NIM 23043060 dari Departemen Akuntansi Non-Kependidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nomor handphone saya adalah 082288727267, beralamat di Jalan Pasir Putih Mega Marina Blok X17. Pendidikan terakhir saya SMA Negeri 7 Padang. Dan kali ini peran saya memasak, mengemas, menjual, serta mempromosikan karena ini adalah tugas individu, saya melakukan semuanya sendiri. Masuk kepada pemasaran. Target konsumen saya adalah mahasiswa yang berada di UNP dan sekitarnya, anak sekolah yang berada di sekitaran wilayah Padang, masyarakat atau pekerja kantoran yang berada di Padang dan sekitarnya.
Untuk wilayah pemasaran, saya akan memasarkan produk ini di Jalan Cendrawasih arah kampus Universitas Negeri Padang Air Tawar Barat, Kelurahan Air Tawar, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Untuk strategi pemasaran, produk ini dipasarkan secara langsung maupun tidak langsung. Nah, masuk kepada keuangan, kebutuhan investigasi dan modal kerja. Yang pertama biaya variabel. Di sini membutuhkan beras 5 liter yang per liternya 20.000, jadi totalnya 100.000 rupiah. Ayam 1 ekor yang per ekornya 25.000, ikan tenggiri 2 ekor yang per ekornya 13.000, jadi totalnya 26.000. Telur 5 butir yang per butirnya 2.000, jadi totalnya 10.000 rupiah. Bawang merah setengah kilogram, di mana per kilogramnya 41.000. Maka di sini harganya 20.500. Lanjut bawang putih halus setengah kilogram, cabai merah 1 kilogram, daun jeruk 5.000, tomat setengah kilogram, kertas nasi 50 pieces, dan minyak goreng 1 liter yang per liternya 16.000. Maka ditemukannya total biaya variabel yaitu 258.000. Untuk biaya tetap, kita memerlukan kompor gas 2 tungku, tabung gas melon 3 kg, Magicom Miyako 1 unit, panci, spatula, sendok, mangkok, toples penyimpanan, wadah, dan pisau. Untuk total biaya tetap adalah 1.967.000. Masuk kepada biaya perjalanan dan promosi. Di sini ditemukan total biaya perjalanan dan promosi adalah 2.100.000, yang mana biaya operasional dan promosi itu sangat besar. Lanjut kepada biaya lain-lain seperti biaya perizinan 500.000 dan biaya ATK sebesar 150.000. Maka pada tabel rekapitulasi data, saat semua biaya dijumlahkan, total modal yang diperoleh saat saya menjalankan usaha ini adalah Rp5.055.000. Masuk kepada rencana laba rugi. HPP sama dengan biaya produksi dibagi jumlah produksi. Di sini biaya produksi dalam sekali produksi adalah 258.000. Dan target jumlah produksi saya dalam satu kali produksi adalah 50 kepal. Saya menjual nasi kepal ini 7.000 per kepal. Masuk kepada pendapatan dan keuntungan. Di sini penjualan satu hari saya akan mendapatkan marginal sebesar 350.000, penjualan 10 hari 3.500.000, penjualan 1 bulan 10.500.000, dan penjualan 1 tahun sebesar 126 juta. Nah, itu adalah marginal. Sekarang masuk ke dalam biaya produksi. Untuk biaya produksi satu hari, saya memerlukan Rp258.000. Untuk biaya produksi 1 bulan, saya memerlukan Rp8.940.000. Dan biaya produksi 1 tahun yaitu sebesar Rp107.280.000. Nah, untuk mencari laba atau keuntungan per tahun adalah total penjualan 1 tahun dikurang dengan biaya produksi 1 tahun. Maka diperoleh laba yaitu Rp18.720.000. Untuk analisis break-even point, rincian rencana biaya. Diperkirakan biaya pembelian bahan dalam satu hari produksi yaitu 258.000. Dalam satu bulan, biaya tetap yang saya butuhkan adalah 8.940.000 dan harga jual produksi per kepalnya adalah Rp7.000. Maka prediksi pendapatan untuk target produksi yaitu 500 kepal per 10 hari atau 1.500 kepal per bulan. Untuk mengetahui rencana pendapatan, maka penjualan 1 bulan dikurangi biaya produksi 1 bulan. Maka 10.500.000 dikurang dengan 8.940.000. Jadi pendapatan bersih per bulan dari usaha ini adalah Rp1.560.000. Untuk analisis BEP laba rugi, kita cari tahu bahwa BEP dikurang laba sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi harga per jual. Maka ditemukanlah usaha ini akan mendapatkan laba kotor per bulan Rp10.500.000 dan keuntungan bersih tiap bulan adalah Rp1.560.000. Poin terakhir adalah penutup. Berdasarkan hasil analisis dari keseluruhan pembahasan sebelumnya, maka didapatkan sebuah kesimpulan perencanaan kewirausahaan yang diusulkan oleh penulis berupa nasi kepal yang akan segera direalisasikan. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan penulis untuk merealisasikan produk tersebut, yaitu yang pertama, produk ini mengandung gizi untuk sarapan yang sehat. Yang kedua, produk nasi kepal ini mengenyangkan. Yang ketiga, bahan dasar pembuatan nasi kepal mudah didapatkan. Dan yang terakhir, nasi kepal dibanderol dengan harga yang terjangkau. Melihat peluang usaha nasi kepal yang cukup menjanjikan, maka dari itu saya mengajukan permohonan dana sebesar Rp5.055.000 untuk biaya selama produksi dan proses pemasaran. Sekian rancangan bisnis plan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.